Ini juga dari Awad, gak pakai nama. Ini dari Awad 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu Buya, apa hukumnya bagi orang yang sudah tahu bahwa zina itu hukumnya haram tapi tetap dilaksanakan? Innalillahi wa inna ilaihi. Oleh orang itu, apa dosanya lebih besar lagi? Apa gimana Buya? Tolong jelaskan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jadi jangankan berzina, mendekati pun itu dilarang. Karena itu ada perbuatan fahisyah, perbuatan najis, perbuatan keji, perbuatan mesum, menjijikan dan merusak kemanusiaan, kemuliaan manusia. Wasa asabila, dan jalan yang paling buruk, seburuk-buruknya jalan. Satu, ya pertanyaan Ahwat ini, Buya sampaikan ini. Surat Bani Israil ayat ke-32. Fala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Satu itu. 2. Yang namanya hukum teteh, ini yang nanya ya. Dibebankan ataupun sanksi dibebankan kepada orang yang sudah tahu. Kalau yang tidak tahu tidak dibebankan sanksi. Cuma Buya tidak yakin sih, masa iya zaman sekarang ada orang yang tidak tahu bahwa zina itu haram? Gak mungkin lah. Yang namanya sekarang itu medsos ataupun komunikasi, informasi sudah nyebar di mana-mana. Mungkin yang ada adalah pura-pura tidak tahu. Coba kalau menurut kalian, orang yang pura-pura tidak tahu itu termasuk tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu. Innallaha samiun alim, innallaha samiun basir. Tahu. Pura-pura tidak tahu. Nah, dalam menghadapi perintah dan larangan, manusia terbagi 3. Yang pertama adalah yang memang tidak tahu sama sekali. Betul-betul tidak tahu. Itu diangkat kalam. Betul-betul tidak tahu. Ya. Yang kedua adalah orang yang tidak mau tahu. Nah, orang yang tidak mau tahu. Nah, orang yang tidak mau tahu termasuk orang yang pura-pura tahu. Saya mah tidak mau tahu tentang perintah sholat, supaya dia itu tidak terkena kewajiban sholat. Itu dianggap sudah tahu. Orang yang saya mah tidak mau tahu tentang hukum bagi yang pezina, supaya dia bisa bebas berzina. Itu sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Jadi orang yang tidak mau tahu itu termasuk satu golongan. Kemudian yang berikutnya ada orang yang memang tahu. Cuma dari 3 itu akhirnya kita bisa menyimpulkan cuma 2, yang tahu dan tidak tahu. Yang pura-pura tahu dan tidak mau tahu termasuk orang yang tahu. Kalau memang betul-betul tidak tahu, begini juga, santri rahimakumullah. Di samping kita punya akal, kita punya naluri. Sama dengan hewan, punya naluri. Pada saat kucing biasa dikasih makanan oleh majikannya, dia tidak lirik-lirik sana sini, langsung lurus ke makanan itu. Karena dia punya naluri, itu makanan saya, gitu.
Lihat oleh kalian sekarang. Kalau perlu pakai CCTV. Simpan makanannya meja, ada daging ayam. Suruh kucing masuk, dia pasti lihat kanan kiri. Itu kucing tahu naluri. Itu adalah bukan barang saya. Tapi saya ini seolah-olah bukan mencuri ya, mungkin ya makan itu. Tapi itu bukan yang biasa dikasih oleh majikan saya. Dia lihat kanan kiri. Sedikit saja oleh kita digebrak, dia lari. Atau ada yang buka pintu, dia lari. Itu naluri. Lain lagi pada saat dia makan di tempat yang memang biasa tempat makan, digebrak, dibuka pintu, dia makan aja. Itu ada yang aku nih sudah dikasih. Itu hewan. Masa sih manusia tidak bisa menggunakan naluri? Masa iya sih dia mencuri barang orang lain, tidak tahu bahwa itu dilarang? Pasti naluri. Kemudian ditaukidkan, dikuatkan dengan akal. Jadi orang yang saya tidak tahu zina itu dilarang, bohong. Pasti dia pernah melihat yang namanya ya akad nikah gitu ya. Pastilah kehidupan saya. Karena yang namanya manusia nggak ujuk-ujuk dia menjadi dewasa atau ujuk-ujuk remaja. Dari apa dulu? Kecil dulu, usia 2, 3, 4. Pada usia 3, 4 tahun lihat pamannya nikah gitu. Usia 6 tahun lihat tetangganya pada nikah. Oh, dengan perempuan ini. Dan dia pernah mendengar, kamu jangan bergaul seenaknya, itu bukan mahram. Sudah dengar-dengar dia. Masa mungkin sih pada remaja seolah-olah pengalaman itu tidak ada dan langsung mengatakan saya tidak tahu. Itu dilarang. Itu sebetulnya kebohongan. Membohongi dari sendiri, membohongi nalurinya, terlebih lagi membohongi akalnya. Ya. Ini penting Buya sampaikan. Jangan sampai nanti pada saat ada kejadian perzinahan misalkan, saya tidak tahu zina itu bohong besar. Ya, begitu. Teteh. Baik. Di dalam surat An-Nur ayat 2 itu sudah jelas bagaimana sanksi bagi yang berzina itu: diderak, dipecut, dicambuk 100 kali di hadapan umum. Wah, nah, yang namanya dicambuk 100 kali itu pasti keluar darah, baik si laki-lakinya ataupun si perempuannya. An-Nur ayat 2. Diasingkan setahun, dijauhkan dari orang tua, dari saudara, disimpan di mana? Suruh kerja atau apa? Dijauhkan dari masyarakat umum. Itu sanksinya. Itu bagi yang bermuhsan. Apa bu yang bermuhsan? Itu bagi pemuda, pemudi yang memang belum pernah nikah. Tapi bagi yang pernah nikah yaitu duda, kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah janda, atau yang masih berstatus punya istri kalau laki-laki, atau perempuan statusnya masih punya suami kemudian berzina, itu dirajam sampai mati, dilempari dengan batu. Simpan pengumuman ini orang berzina, setiap yang lewat lempar. Wah, Buya itu seperti hukum rimba. Siapa sih yang rimba duluan? Buya seperti hukum rimba. Ya siapa yang rimba duluan? Si pezina kan? Orang yang seperti binatang, orang yang berzina. Ya kalau binatang diperlakukan seperti di hutan rimba. Masa mungkin sih kita lempar orang yang soleh? Oh dia baik ngajinya, penceramah, lempar yuk. Wah orang kelon. Kita melempari dengan hukum rimba, seolah-olah pada hukum rimba, tapi itu hukum yang teratur.
bikin efek jerah, insya Allah manusia akan mulia. Tidak seperti sekarang. Aborsi di mana-mana. Tahu kalian aborsi? Menggugurkan kandungan. Sudah berzina, si perempuannya tidak mau aborsi, si laki-lakinya yang menjinahinya mau aborsi, terjadi pembunuhan si perempuan oleh si lakinya. Banyak kasus-kasus seperti itu, dibakar si perempuan. Belum Allah ngasih azab sipilis, busuknya kemaluan laki-laki atau perempuan yang sebut dengan penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Ini penting Bu ya sampaikan bahwa pergaulan di antara laki-laki perempuan itu ada aturannya. Kita adalah manusia bukan binatang. Jangan sampai kita seperti manusia binatang yang tidak berbudaya. Ya, ini aturan pemerintahnya harus tegas. Dipertontonkan tontonan porno di mana-mana dengan mudah. Di satu sisi, di sisi lain pernikahan dipersulit dengan aturan siswa-siswi tidak boleh nikah. Hormon sudah menggebu-gebu syahwat. Di sisi lain, di lain sisi pemerintah melarang nikah muda, bahkan tidak boleh sekolah menikah. Kalau mau nikah keluar dari sekolah. Padahal apa salahnya? Dengan perjanjian suci datang ke sekolah diantar oleh suaminya atau sama-sama suami istri satu kelas, itu sangat mulia dibandingkan sekarang dengan mereka seperti orang suci tapi di belakangnya adalah jinanya luar biasa. Ini bukan berarti Bu ya namanya sangat ekstrim, tetapi memang begini aturannya. Sehingga kesucian seorang perempuan, kesucian seorang laki-laki dijaga untuk menghadirkan para putra-putri yang soleh dan solehah. Ya. Kita tahu kan ada istilah ayah biologis, bukan ayah syar'i, di mana tidak bisa menjadi wali kalau anaknya itu adalah perempuan. Kan sangat menyakitkan. Itu kepada kalian ya. Kembali kepada Quran dan hadis. Akhlakul karimah. Yang sampai terjebak dengan kenikmatan yang sesaat tetapi kesengsaraan selama hidup. Belum lagi nanti di akhirat dipanggang kemaluannya oleh Allah dengan besi yang sangat panas. Kalau dia tidak sempat dirajam di muka bumi ini atau tidak sempat dicambuk 100 kali. Karena tidak nakalam ini. Hati-hati. Kalian insan pesantren, santri, laki-laki santriwan dan perempuan santriwati harus bisa berdakwah kalian ke orang lain. Jangan berbondong-bondong serta merta punya status punya pacar. Apa status punya pacar? Kebanggaannya. Kalau nikah sekalian, kita bukan mencari pacar tetapi mencari calon istri. Kalau laki-laki nyari, kalau perempuan nyari jadi calon suami. Begitu. Ini bukan kata Buyan. Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Allah pencipta kita, sedangkan bagian Rasul berjasa mendakwahkan Al-Quran dan hadisnya. Ya. Bagus ya pertanyaannya. Nomor